Pengertian hak tanah garapan. Pengertian tentang tanah garapan bisa dilihat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota tertanggal 28 Agustus 2003. Dalam keputusan BPN tersebut disebutkan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Banyak diketahui umum, tanah garapan yang belum dilekati sesuatu hak atau bahkan yang sudah dilekati hak dapat berpindah tanpa melalui prosedur yang lazim. Perpindahan melalui prosedur yang lazim ini secara melawan hukum, misalnya perampasan atau penguasaan tanah tanpa seizin pemilik tanah tersebut, pemindahan hak secara maksa yang sering terjadi menimbulkan sengketa tanah yang akhirnya sampai ke pengadilan. Tata cara menjaga lahan garapan. Memiliki sebidang tanah garapan harus mendapat persetujuan atau tidak mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, sehingga segala peraturan yang berlaku tentang perundang-undangannya tidak akan mempunyai standar tertentu dalam kepemilikan sebuah tanah garapan, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dari pihak Badan Bukti Dokumen Kepemilikan Tanah Garapan. Di antaranya, adanya dokumen resmi tentang surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT), adanya dokumen yang sah dari camat terkait tentang kepemilikan tanah itu. Siapa saja yang berhak mendapat hak resmi atas tanah garapan menurut hukum pemerintah, yaitu penduduk atau rakyat kecil yang tidak mempunyai hak atas tanah dan berekonomi serba kekurangan atau tidak mampu, penduduk atau rakyat kecil yang telah menetap lama lalu telah melakukan perawatan, penjagaan, serta mengurusi suatu bidang tanah yang merupakan tanah negara yang berada di atas wilayah tertentu. Cara memperoleh tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak dilakukan jika tanah yang dibutuhkan tersebut dimiliki oleh hak milik yang tidak cocok dengan hak sah yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, dan diberlakukan peraturan tertentu, yaitu jika yang diperlukan adalah tanah dengan hak guna usaha, maka jika perusahaan tadi setuju ingin memperoleh tanahnya, maka akan dilakukan lewat pemindah dan penyerahan hak tanah tersebut dengan memberi sedikit perubahan peraturan hak atas tanah yang nantinya akan menjadi hak guna usaha. Cara memperoleh tanah dengan cara penyerahan dan pemindahan hak yang harus diserahkan jika tanah garapan tersebut sudah dimiliki secara sah dengan hak atas tanah yang sama bentuk, ukuran, dan jenisnya. Dengan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, jika perusahaan menginginkan hak atas tanah itu, maka boleh dilepaskan dengan permohonan sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang masih berlaku. Pengurusan sertifikat tanah garapan agar dapat berubah menjadi sertifikat hak milik atau SHM, yaitu dengan mendaftarkan tanah, mendapatkan terlebih dahulu berbagai surat yang direkomendasikan dari camat dan lurah setempat, segera membuat surat pernyataan yang sah tentang kepemilikan hak tanah yang tidak memiliki sengketa apapun pada RT atau RW dan pihak-pihak resmi yang memahami tentang kepemilikan tanah agar kelak tidak mendapat klaim kepemilikan dari pihak lain. Adanya proses peninjauan dan pengukuran pada sebidang tanah yang dimaksud oleh pihak kantor pertahanan, melakukan penelitian secara berkala tentang gambar kondisi yang terjadi, persetujuan tentang pembayaran yang telah sama-sama disepakati dengan diadakan saksi dan surat resmi yang telah diakui pemerintah. Pengelola lahan garapan. Pengelola lahan garapan pertanian yang dilakukan dengan sistem
bagi hasil, yaitu si penggarap dan si pemiliknya, yang diawali dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Contohnya yaitu penggarap dinilai lebih banyak berkorban dari segi tenaga, pikiran, dan kerajinannya ketika mengelola tanah tersebut, yaitu seperti penggemburan tanah, menanami bibit, memberinya pupuk, dan melindunginya dari hama, hingga terjadinya dan menghasilkan panen yang diharapkan oleh si pemilik tanah dan si penggarap. Sedangkan si pemilik tanah hanya berkorban tanpa harus bersusah payah mengeluarkan banyak tenaga dan pikirannya. Penggarapan lahan selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dan dapat meningkatkan kehidupannya itu sendiri. Lebih bijak jika si pemberi upah yaitu membagi hasilnya secara adil, yaitu seperti 50% dari hasil panennya masing-masing. Tetapi segala sesuatu yang lebih berjalan adalah kekuasaan si pemilik lahan, yaitu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan berjalan lancar, maka apapun keputusannya tergantung terhadap si pemilik. Adapun prosedur pendaftaran tanah garapan menjadi tanah hak milik sama seperti kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Meliputi yang pertama, pengumpulan dan pengolahan data fisik. Kedua, pembuktian hak dan pembukuannya. Tiga, penerbitan sertifikat. 4. Penyajian data fisik dan yuridis. 5. Penyampaian daftar umum dan dokumen. Yang harus diperhatikan sebelum melakukan prosedur melalui BPN, Badan Pertanahan Nasional, adalah mengetahui kesesuaian peruntukan tanah tersebut dengan rencana tata ruang daerah tanah tersebut melalui kelurahan, kantor desa atau kecamatan. Dan dalam hal tanah garapan yang belum dilekati dengan sesuatu hak, harus dipastikan terlebih dahulu melalui kantor desa atau kelurahan tanah tersebut bahwa tanah tersebut memang belum pernah didaftarkan sebelumnya oleh orang atau badan hukum lain. Mengenai biaya pendaftaran tanah garapan tergantung wilayah dan luas tanah, karena biaya masing-masing wilayah di Indonesia berbeda. Jadi ada baiknya bila mendatangi kantor PPAT atau kantor BPN di mana tanah tersebut berada. Untuk dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketiga, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.